Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas ma'rifat dalam tasawuf. Sahabat-sahabat semua, ma'rifat berasal dari kata arafa, yu'rifu, irfan, ma'rifah. Artinya adalah pengetahuan, pengalaman, atau pengetahuan ilahi. Ma'rifat secara etimologis berarti ilmu yang tidak menerima keraguan. Ma'rifat dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Pengetahuan dalam pengertian yang umum, khususnya pada penggunaan bahasa Arab zaman modern, namun dalam literatur keagamaan, ia secara khusus berarti gnosis, yakni pengetahuan esoteris atau pengetahuan mistis dari dan terhadap Tuhan. Ia sebanding dengan istilah jinana dalam bahasa Sanskerta. Menurut Sufisme, ma'rifat merupakan bagian dari Tritunggal bersama dengan makafah, yaitu cemas terhadap Tuhan, dan mahabbah, yaitu cinta. Ketiganya merupakan sikap seseorang perambah jalan spiritual, yaitu tarikat. Sahabat-sahabat semua, ma'rifat dalam pengertian tasawuf berarti pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Menurut Abu Zakaria Al-Ansyari mengatakan bahwa ma'rifat menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan yang sampai ke tingkat keyakinan mutlak. Secara terminologis, ma'rifat adalah ilmu yang didahului ketidaktahuan. Nah, di dalam istilah sufi, ma'rifat berarti ilmu yang tidak menerima keraguan apabila objeknya adalah zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah sufi juga dikatakan bahwa ma'rifat dapat diartikan cahaya yang disorot pada hati siapa yang dikehendakinya. Inilah pengetahuan hakiki yang datang melalui kasab, yaitu penyingkapan, musyahadah, yaitu penyaksian, dan zauq, yaitu cita rasa. Pengetahuan itu berasal dari Allah, akan tetapi pengetahuan itu bukanlah Allah sendiri, karena dia tidak bisa diketahui dalam esensinya. Dalam tasawuf, istilah ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan yang tidak mengenal keraguan-raguan, sebab objeknya adalah Tuhan dan sifat-sifatnya, atau ma'rifat berarti juga pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Sahabat-sahabat semua, karena jelas dan pastinya pengetahuan tersebut menyebabkan seseorang merasa tahu dengan yang diketahuinya itu.
Selanjutnya, menurut Harun Nasution, ma'rifat adalah mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Menurut sebagian ulama, ma'rifat adalah sifat orang-orang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Kemudian ia membenarkan Allah dengan melaksanakan ajarannya dalam segala perbuatan. Ia membersihkan dirinya dari akhlak yang rendah dan dosa-dosa. Kemudian berdiri mengetuk pintu Allah. Dengan hati yang konsisten dan istiqomah, dia beriktikaf dan menjauhi dosa-dosa sehingga ia memperoleh sambutan Allah yang indah. Allah membimbing dalam semua keadaannya, maka terputuslah gelora nafsu dari dirinya dan hatinya, dan tidak pernah terdorong lagi untuk melakukan selain ini. Ia menjadi orang asing di tengah manusia, bebas dari dosa-dosa, bersih dari urusan dunia, terus-menerus bermunajat di hadapan Allah dengan cara sirri atau rahasia dan tersembunyi. Semua ucapannya adalah benar. Dia berkata dengan bimbingan Allah. Diberitahukan kepadanya rahasia-rahasia Allah tentang kekuasaannya yang berlaku. Itulah yang disebut arif dan keadaannya disebut ma'rifat. Pendek kata, dengan keasingan dirinya itu ma'rifatnya akan mendapatkan Tuhannya yang maha agung dan maha mulia. Sahabat-sahabat semua, sehubungan dengannya perbedaan tingkat ma'rifat dalam Aikazul Himam dijelaskan bahwa tingkatan ma'rifat kepada Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama, ma'rifat dengan Allah. Yang kedua, ma'rifat dengan dalil. Yang ketiga, ma'rifat ikut-ikutan atau disebut dengan taklid ya. Nah, tingkatan yang tertinggi dari ketiga tingkatan adalah ma'rifat kepada Allah. Untuk mereka yang mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah, terdapat perbedaan-perbedaan menurut ukuran apa yang telah terbuka buat mereka. Golongan inilah yang mencapai tingkat waliullah atau aulia. Sahabat-sahabat semua, bermacam-macam karomah yang mereka dapatkan sesuai dengan tingkatan mereka di sisi Allah yang mengetahui benar derajat kemuliaan, kewalian itu hanyalah Allah sendiri atau orang yang mendapat pemberitahuan Allah tentang kewalian seseorang. Seseorang yang hanya sampai pada tingkat 2 belum tentu dapat mengerti tentang kewalian tingkat kewalian yang pertama, kecuali ia mendapatkan ilham dari Allah. Adapun orang awam bisa mengerti kedudukan seseorang pada tingkat pertama itu karena adanya pemberitahuan dari tingkat yang lebih tinggi darinya. Menurut Al-Qusairi dalam risalah Al-Qusairiyah dan Reynold Elaine Nicholson, ahli dalam mistisisme dalam Islam, dalam The Mystic of Islam ada 3 alat
dalam tubuh manusia yang digunakan sufi untuk berhubungan dengan Tuhan, yaitu kalbu untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, roh untuk mencapai Tuhan, dan syir untuk melihat Tuhan. Dari ketiga alat ukur tersebut, syir merupakan alat yang peka dan lebih halus dari roh, apalagi dari kalbu. Syir merupakan alat yang digunakan para sufi untuk memperoleh ma'rifat. Oleh karena syir bertempat di roh dan ruh bertempat di kalbu, maka syir timbul serta dapat menerima iluminasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala ruh dan kalbu telah suci dan kosong dari segala sesuatu yang dapat mengganggu. Tibalah saatnya lagi bagi sufi menangkap cahaya Tuhan yang diturunkannya kolbu, tak ubahnya seperti kaca. Jika senantiasa bersih, akan mempunyai daya tangkap syir yang benar untuk memperoleh cahaya cemerlang yang dipantulkan, yang dipancarkan oleh Tuhan. Apabila cahaya cemerlang itu diperoleh, maka dikala itulah sufi bertemu dengan zat yang maha tinggi. Pertemuan dengan Tuhan merupakan puncak kebahagiaan. Nah, itulah cara seorang sufi mencapai tingkat makrifat. Sahabat-sahabat semua, memperoleh makrifat merupakan proses yang bersifat terus-menerus. Makin banyak seorang sufi memperoleh makrifat, makin banyak pula yang diketahuinya tentang rahasia Tuhan dan semakin dekat ia kepadanya. Walaupun tersingkapnya tabir Tuhan memperlihatkan rahasianya kepada seorang sufi, namun makrifat yang penuh tentang Tuhan tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia lantaran keterbatasan manusia, di samping kemutlakan Tuhan. Dalam kaitan ini, Al-Junaid Al-Baghdad, tokoh sufi modern, ia mengatakan cangkir tak akan bisa menampung semua air yang ada di lautan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun seorang sufi berusaha secara kontinu untuk memperoleh makrifat, tidak mungkin ia memperolehnya dalam arti yang penuh dan sempurna, sehingga semua rahasia hakikat ketuhanan dapat diketahuinya. Sahabat-sahabat semua, dengan makrifat, seseorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, para sufi mengatakan, kalau mata hati sanubari manusia terbuka, maka kepalanya akan tertutup, dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat merupakan cermin. Jika seseorang sufi melihat ke cermin, maka yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat orang arif sewaktu tidur maupun bangun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan para sufi tersebut selain menggambarkan dekatnya seorang sufi dengan Tuhannya, juga menjelaskan bahwa pengetahuan dalam bentuk makrifat merupakan pengetahuan langsung yang ada pada Allah, yang dianugerahkannya kepada mereka yang diberi kemampuan untuk menerima makrifat, merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati.
menguasai daya yang ada dalam manusia dengan sinarnya yang menyilaukan. Sahabat-sahabat semua, menurut orang-orang sufi, seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Kalabazi, seorang sufi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membuat manusia mengenal dirinya melalui dirinya. Nah, ma'rifat kadang-kadang dipandang sebagai makom dan terkadang sebagai hal. Dalam buku-buku tasawuf, urutan ma'rifat berlainan dengan mahabbah. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memandang ma'rifat datang sebelum mahabbah. Di samping itu, ma'rifat dan mahabbah dianggap kembar yang selalu disebut bersama. Keduanya merupakan dua hal yang sama dalam perbedaan. Sama dalam hal menggambarkan keadaan dekatnya seorang sufi dengan Tuhan, berbeda karena mahabbah menggambarkan hubungan dalam bentuk cinta, sedangkan ma'rifat menggambarkan hubungan dalam bentuk gnosis atau pengetahuan dengan hati sanubari. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah tadi uraian singkat saya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.